Semangat pagi guys, di video ini saya akan bahas lebih kepada tema keuangan. Nah, ini merupakan satu tema yang banyak dibutuhkan oleh sebagian besar orang mungkin. Nah, ya, apakah Anda salah satunya? Ya, apalagi di tengah kita menghadapi era pandemi seperti ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditangguhkan, betul nggak? Ya, banyak juga pebisnis-pebisnis yang tidak bisa menjalankan bisnisnya, akhirnya nggak dapat cash flow, ya, nggak ada cash flow sama sekali, aliran uangnya terhenti, tersendat, ya. Tapi pengeluaran jalan terus. Nah, ya, jadi ini satu video ini bisa jadi sebagai pengingat, ya, sebagai ilmu untuk mengingatkan kita, walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang, ya. Dan walaupun Anda punya uang banyak sekalipun, kalau Anda tidak pandai mengelola uang, uang itu akan habis juga, betul gak? Karena ada pepatah bilang, sebenarnya bukan pepatah ya, ada satu kata-kata yang sering kita dengar bahwa uang seberapa besar juga eh, cara menghabiskan itu paling gampang, ya. Yang paling susah itu cara menghasilkan, betul gak? Ya. Jadi kita menghasilkan uang itu butuh dengan keringat, ya, kerja keras, tapi menghabiskan uang itu gampang sekali. Anda punya uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar pun Anda habiskan dalam satu hari pun bisa. Tapi menghasilkannya itu yang sulit. Nah, itu ya. Terus apa yang saya ingin bahas di video ini adalah ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari sebuah buku yang sangat syarat informasi mengenai keuangan, dari buku berjudul Revolusi Uang yang dibahas atau dibuat oleh Profesor Chandra Cahyadi MBA, PhD, CFA, dan CAIA. Wah, ini gelarnya luar biasa sekali ya. Nggak salah juga, memang Profesor Chandra Cahyadi ini merupakan pakar keuangan yang memang merupakan dosen juga di Amerika, ya, di salah satu universitas yang sangat terkenal, mengajarkan mengenai keuangan. Nah, ilmunya sangat syarat. Jadi saya pantas untuk bagikan kepada Anda. Jadi dan cocok juga buat Anda yang mungkin waktunya tidak sempat untuk bisa membaca bukunya beliau. Nah, tapi saya nggak akan bongkar semuanya, cuma beberapa informasi yang saya rasa ini sangat berguna. Anda perlu pelajari, Anda perlu dengarkan video ini, dan Anda praktekkan, ya. Nah, begini teman-teman, dalam buku Revolusi Uang ini banyak materi yang dibahas, tapi saya akan bahas lebih kepada pengelolaan keuangan. Nah, teman-teman, kita penting sekali dalam hal mengelola keuangan. Yang tadi saya bahas, sekali lagi, kita punya banyak uang sekalipun kalau kita tidak pandai mengelola uang, itu sama saja bohong, gitu ya. Karena ada dua kasus nih, ya. Misalnya ada satu orang yang punya banyak uang, ya, wah, kaya raya, ya. Penghasilan setiap bulannya sangat besar, ya, mungkin dari pekerjaannya, dari bisnisnya, tapi tidak pandai mengelola uang. Artinya bisa jadi dia memboros-boroskan uang, ya, membeli segala sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya, mungkin hanya lapar mata aja gitu kan, langsung main beli aja gitu kan, berpikirnya oh bulan depan juga bakal dapat uang lagi gitu kan, jadi ya udah, nggak usah disayang-sayang, ngapain gitu kan, hidup cuma satu kali gitu kan. Nah, itu satu pola pikir yang menurut saya kurang tepat atau kurang bijak, ya. Karena pada satu titik kalau kita memikirkan pola pemikiran seperti itu, kalau suatu saat kita punya satu kebutuhan yang urgent, mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi, ya, di mana kita butuh dana darurat, dan kita nggak punya dananya karena kita sudah dari awal punya mindset habiskan saja, nanti bisa menghasilkan lagi, ya akhirnya di saat kita membutuhkan dana darurat tersebut kita nggak punya, ya. Jadi ini salah satu contoh orang yang tidak pandai mengelola uang walaupun punya banyak uang. Nah, ya, walaupun bisa menghasilkan uang setiap bulannya sangat besar, tapi tidak pandai mengelola uang. Artinya pandai memboros-boroskan uang, begitu ya. Nah, terus ada kasus yang kedua, ya, misalnya orang B. Ya, orang B ini mungkin penghasilannya pas-pasan lah setiap bulan gitu ya. Ya, penghasilannya cukup lah gitu ya untuk memenuhi kebutuhan, ya, mungkin ada tabungan bisa untuk nabung sedikit gitu ya. Tapi orang yang kedua ini, orang si B ini, dia pandai mengelola uang. Misalnya dia mendapatkan penghasilan setiap bulannya, dia sisihkan untuk tabungan atau dia sisihkan untuk investasi. Nah, ya, salah satu cara untuk mengelola uang dengan bijak itu menurut saya saat ini kita jangan terlalu banyak menabung, ya. Kita harus banyak investasi. Nah, tetapi investasi pun kita harus pandai memilih, ya. Karena kenapa? Investasi kalau kita tidak pandai memilih, malah uang yang kita investasikan juga malah akan merugi, ya. Akhirnya kita mengeluarkan uang untuk ujung-ujungnya tidak ada imbal balik, jadi nggak ada return of investment-nya gitu ya. Jadi
nggak ada ROI-nya. Jadi kalau kita mengeluarkan uang, lebih baik uang itu bisa ada nilai investasinya. Itu lebih baik karena kalau ada nilai investasinya, uang dapat beranak jadi uang. Tapi kalau kita hanya menabung, ya uangnya tersendat gitu ya, nggak akan berkembang. Uang tersebut nggak akan beranak jadi uang. Nah, bagaimana uang walaupun yang Anda miliki hanya sedikit bisa beranak jadi uang lagi? Nah, itu salah satu cara yang perlu kita pelajari saat ini ya. Jadi itu satu teknik bahwa dalam mengelola uang kita juga harus mulai mengenal istilah investasi. Nah, sayang sekali di Indonesia itu banyak orang yang masih takut ya, masih tidak berani untuk berinvestasi karena takut ditipu lah atau tidak dapat ilmu yang cukup lah dalam dunia investasi. Akhirnya lebih banyak memilih untuk menabung ya, menabung digunakan untuk keperluan yang lain tanpa memikirkan bagaimana caranya bisa kita memiliki uang yang bisa beranak jadi uang lagi. Nah, itu penting banget ya. Jadi ini tips singkat aja dari saya bahwa salah satu teknik untuk bisa mengelola uang, rajin-rajinlah berinvestasi. Seberapa besar pun penghasilan yang Anda dapatkan setiap bulan, itu akan menjadi satu tindakan yang bijak ya dibandingkan Anda lebih banyak pakai untuk menabung ya. Oke, mungkin sekian aja tips ilmu sedikit dari buku Revolusi Uang ini. Saya akan sampaikan lagi di video berikutnya. Kalau video ini berguna dan Anda ingin mendengarkan video selanjutnya yang lebih dalam lagi mengenai pengelolaan keuangan, boleh follow ya, boleh subscribe ya channel ini ya, boleh like dan komen juga ya, supaya saya tahu bahwa Anda benar-benar berminat. Jadi saya akan buka semuanya informasi-informasi dan ilmu mengenai pengelolaan keuangan. Oke, see you at next video. Bye-bye.